.pad.dep ya. Ini ada contoh yang disertakan sama si .pad-nya. Kita hapus saja. Kita buat variabel. Ingat teman-teman, keyword var juga harus diingat lagi ya, materi yang dasar ya. Apa bedanya var sama dengan map kayak gini ya. Oke, saya tidak akan bahas lagi. Kita buat variabel user profile, bentuknya adalah sebuah map, dimana map itu terdiri dari indeksnya name, valuesnya adalah Saula Fajria ya, koma. Untuk mendaftarkan item berikutnya itu dipisahkan dengan koma. Berikutnya adalah contohnya adalah s-nya kita isi dengan 15 ya. Oke, itu. Sedangkan untuk si list adalah var, contohnya adalah hobbiesnya sama dengan pakai kurung siku ya. Contohnya adalah berenang, terus ada juga tidur, ada juga memasak contohnya ya. Oke, gitu. Itu adalah untuk mendeklarasikan variabel map sama list. Untuk mengaksesnya, kita cukup mengakses indeksnya. Contohnya kita mau akses si Saula Fajria, maka kita cukup print nama variabelnya apa, user profile, indeksnya adalah name ya. Terus yang ini ya, adalah print hobbies, indeksnya adalah nomor 1 contohnya ya. Oke, coba kita akan execute. Run. Ini ada error katanya hobbies ini kurang s. Oke, saya tambahkan. Ya ini Saula Fajria ya, adalah index name, dan hobbies indeks 1 adalah tidur. Oke, itu ya. Itu adalah contoh dari object map sama object list. Oke, saya buka dulu di sini Telegramnya. Pemrograman ini kah? Ini 1, bukan hari Minggu ini ya. Oke. Baik. Nah, sekarang kita akan coba langsung. Sebelumnya ini adalah contoh yang kombinasi antara si map, list, dan map ya. Bisa jadi sebuah map itu itemnya adalah item key value, bisa juga valuesnya adalah sebuah list, bisa juga si valuesnya adalah sebuah map juga ya, gitu. Gambaran umum di JSON itu seperti ini. Oke, kita langsung aja mencoba di .pad.dep juga ya. Kita buka yang halaman web.pad.ini, setelah itu klik sampel, pilih HTTP request katanya. Oke, ini terbuka, pilih samples, terus HTTP request. Oke, ini adalah sampelnya. Jadi kalau kita run ya, di sini ada perintah. Ini adalah URL, ada namanya adalah endpoint API-nya, yaitu adalah alamat yang akan kita request, begitu ya. Request. Setelah itu kita menggunakan paket HTTP untuk merequest API itu ya, dan disimpan dalam variabel respon ya. Nah, setelah itu si respon ini dia punya status code. Kalau dia status code-nya 200, maka permintaan kita berhasil dan ada datanya. Nah, karena si output responnya berbentuk string, maka kita harus convert dulu menggunakan JSON decode. Ya, nanti saya terangkan dikit-dikit di sini ya. Terus, nah kalau udah dapatkan file JSON-nya, baru kita ambil indeks-indeksnya, begitu ya. Di sini JSON respond, dia mengakses total item. Outputnya adalah number of book about http item count. Item count-nya ada 584 begitu. Ini kan sama nih ya dengan yang tadi kita pelajari ya. Nah, ini adalah nama variabel si mapnya. Kalau tadi kita contohnya, ini adalah si indeks mapnya. Coba kita lihat di sini. Saya akan copy paste dulu. Kita lihat di webnya. Saya ganti endpointnya di domain googleapps.com, terus books
v1 volumes. Nah, di sini ada Q, itu adalah untuk query-nya Q diisi dengan HTTP kayak gini. HTTP. Oke, coba kita enter. Nah, ini outputnya ya. Ini ada total item di sini. Ini adalah si indeksnya. Lihat di sini. Ini adalah kurung kurawal, berarti adalah sebuah map. Ini adalah indeks-indeksnya. Nah, kita mencoba di sini mengakses total item. Ini 584, di sini berapa? 581 ya. Kenapa berbeda ya? Q, coba kita refresh lagi, set. Oh, ini 584, ternyata berubah-ubah ya. Nah, sama ya, 584 di sini pun sama 584 gitu. Itu sampel yang disertakan di datapad ini ya. Oke, kita akan mencoba endpoint yang lain ya. Biasanya kalau kita belajar API, ada website yang menyediakan API untuk developer, yaitu adalah RecResIn namanya. RecResIn. Nah, ini RecRes ya. Ini test your front end against a real API. Ini efek data, hanya data bohong-bohongan aja. Alamat API-nya sendiri, endpoint-nya adalah ini. Jadi kalau saya klik ini, output-nya adalah seperti ini ya. Seperti ini. Kalau yang tadi sampelnya kan seperti ini, banyak ya. Nah, mungkin terlalu banyak. Jadi kita yang simple saja dulu, adalah seperti ini. Jadi kita akan bisa mengakses index page, for page, total page, dan si data, di mana data sendiri berisi sebuah list. Di sini lihat kurung siku ya, dan diakhiri di sini kurung sikunya. Itu. Nah, kalau mau teman-teman lihat visualnya, kita bisa Ctrl C, buka namanya online JSON ini ya, JSON viewer tag.hu ya, tinggal kita Ctrl V dan kita lihat viewernya. Nah, seperti ini ya, kelihatan page-nya adalah value-nya 2, per page value-nya 6, total value-nya 12, dan ada juga indeks data yang isinya adalah sebuah list ya, sebuah list di mana setiap satu list itu adalah sebuah map. Nah, gitu ya. Oke, lihat di sini juga yang ini ya. Baik, kita ganti saja endpoint-nya sambil saya menerangkan dari atas juga. Yang dibutuhkan untuk mengolah data hasil daripada API yaitu pertama packet convert untuk mengkonversi data string menjadi JSON. Yang kedua adalah packet HTTP ya, untuk merequest alamat API-nya ya. Dua ini saja yang kita perlukan. Nanti kalau di Flutter-nya kita harus install dulu si HTTP-nya, tapi kalau si convert tidak usah karena ini udah bawaan dari si dat-nya ya, jadi nggak usah kita install. Oke, nanti kita akan praktekkan. Oke, ini adalah program utamanya seperti biasa. Terus ini adalah deklarasi untuk variabel URL-nya, alamat endpoint dari API-nya kita ganti saja, kita hapus ini jadi apa tadi? Alamatnya adalah recres.in ya, recres.in. terus API users ya, ini adalah API /users, terus query-nya adalah page ya, page, dan isi dari query-nya itu adalah 2 ya. Ya, page sama dengan 2. Oke. Setelah itu kita request menggunakan paket HTTP dengan endpoint variabel URL yang kita deklarasikan di atas, dan hasilnya kita simpan ke dalam variabel response, di mana outputnya adalah sebuah kelas respon, dan setiap kelas tentunya punya atribut dan metode. Salah satu atributnya itu adalah status code ya. Jika si status code yang menghasilkan 200, maka dia ada datanya. Saya akan hapus dulu ini semua biar kita bisa dari awal ya. Oke.
Kita coba apakah berhasil atau tidak, atau ada datanya atau tidak. Kita print saja, print langsung aja response titik koma. Coba kita running. Ini sampai muncul lagi biru. Oke, ini 200 berarti sudah ada datanya. Oke ya. Nah, data yang ini disimpan dalam atribut body namanya, dalam atribut. Jadi ada respon titik status code untuk mendapatkan status code-nya, dan ada juga respon titik body untuk mendapatkan data yang ini. Ini kan bagian bodinya ya. Oke. Coba kita akan ambil di sini print respon body. Benar nggak ada datanya ya? Kita lihat di sini. Nah, ini ya, datanya ini sama dengan yang di sini ya, gitu. Oke. Nah, ini belum berbentuk JSON, ini hanya ini masih berbentuk string, sehingga kita harus convert menjadi tipe data JSON, yaitu menggunakan paket si .convert ini ya. Oke, coba kita lihat perbedaan antara belum di-convert sama setelah di-convert ya. Jadi si bodinya saya simpan dulu di variable body contohnya ya. Var body sama dengan respon body ya, dan saya simpan hasil convertnya menjadi variabel JSON saja, sama dengan berarti adalah convert paketnya convert ya. Ini pakai alias convert ya, ini boleh apapun sebenarnya namanya ya. Ini kan alias itu alias dari nama paket ini ya, bebas convert. Terus dia ada metode namanya JSON decode. Nah, ini JSON decode kalau kita baca source-nya adalah sebuah string ya. Ntar adalah di body ini. Body ya. Nah, body ini adalah variabel respon body ini ya. Oke, coba kita lihat di print kan dua-duanya, bedanya di mana ya. Print body sama print JSON. Oke, kita lihat di sini, kita running. Oke, lihat perbedaannya. Ini adalah masih berbentuk string ya, yang variable body ini. Jadi setiap indeksnya masih ada kutip 2 atau double quote ini ya. Sedangkan hasil daripada si JSON decode ini adalah tidak ada tanda kutip 2 ini ya. Artinya ini bisa kita akses setiap value-nya menggunakan indeksnya. Tapi kalau ini kita belum bisa ya. Contohnya kalau body index page itu tidak akan bisa. Nih, kita perhatikan di sini ya. Print body ini kan masih string ya. Indeksnya adalah page katanya. Oke. Kalau kita running ya. Ini kan error ya. Sebuah value dengan tipe string tidak mempunyai ya assign to variable tipenya integer seperti ini. Tuh, kenapa katanya? Karena sebenarnya si string itu adalah sebuah list juga, sehingga seharusnya adalah bukan indeks seperti ini, indeksnya sebuah string, tetapi adalah indeksnya integer gitu ya. Itu karena dia adalah tipe datanya string. Ingat, string itu adalah objek ya, objek yang bisa kita akses per hurufnya, persis seperti mengakses sebuah list begitu ya. Jadi kalau saya ganti dengan page index 0, dia akan dapatkan datanya ini. Nih ya, kurung kurawal aja karena indeks 0 adalah ini ya. Tapi berbeda kalau si JSON ini udah berbentuk JSON, jadi kita bisa mengakses si indeksnya. Jadi kita ganti sini JSON, terus kita ganti indeksnya adalah page gitu ya. Kita running. Outputnya adalah 2 ya. Lihat, page itu adalah outputnya 2. Begitu juga kita bisa mengakses data-data yang lainnya gitu ya.
Jadi kita ambil dulu, setelah itu baru kita convert ya JSON decode si bodinya, baru kita bisa olah data-data tersebut. Oke, coba kita lihat materinya ya. Ini sudah, ini convert JSON decode-nya juga sudah ya. Terus cara mengaksesnya juga kita barusan sudah ya, itu JSON. Setelah itu baru indeksnya apa. Terus bagaimana dengan data list pada JSON? Lihat di sini kita punya data, bentuknya adalah sebuah list ya. Oke. Nah sebenarnya kalau kita belum convert, ini kan tipe datanya sebenarnya mapnya itu adalah string sama dynamic ya enggak? String sama dinamik, karena di sini ada yang numerik, di sini juga ada sebuah map atau sebuah list, sehingga tipe datanya nggak sama ya. Sehingga untuk mendapatkan indeks data ini kita harus convert dulu menjadi sebuah tipe data list, baru kita bisa ambil satu-satunya ya gitu. Jadi seperti ini. Kalau saya coba di sini, ini saya hapus saja yang ini. Terus contohnya print JSON, indeksnya adalah data indeks ya. Ini indeksnya data. Oke, dan kita running. Nah ini outputnya adalah seperti di sebuah list ya, dimana setiap satu item list adalah sebuah map ya, sebuah map sini. Oke, banyak ya. Oke, nah kita bisa simpan dulu si data ini ke dalam sebuah variabel. Contohnya var users sama dengan JSON data ya. Ingat keyword var itu adalah dia otomatis tipe datanya menyesuaikan dengan si values-nya. Jadi kalau values-nya adalah sebuah list ya, sebuah list ini seperti ini ya, maka otomatis si variabel users ini adalah sebuah list gitu. Artinya kita bisa mengakses setiap indeksnya, berarti data atau user indeks 0 kayak gitu ya. Atau print users indeks ke 0. Coba kita running, seharusnya isinya adalah hanya yang bagian 0 ini saja ya. Coba kita lihat di sini. Nah ini ya, ID 7 sampai dengan ini. ID name $100 kok beda? Bentar, kok katanya bisa beda? ID 7 color kok berbeda. Page 2 status code page 2 para users page 2. Coba kita lihat di sini program kita. Oh ini kurang S ya, maaf, kurang S users ya. Oke, kita lihat sini untuk bagian datanya. Nah ini ya, ID 7, emailnya Michael Lawson regress.in ya. Nah, oke, gitu ya. Oke. Nah kalau bagaimana kalau kita mau mengakses hanya first name aja ya, karena ini adalah si map ya, tinggal kita akses indeksnya aja ya, indeks first name. Jadi user 0 pada indeks si first name sebenarnya ya, first name gitu. Jadi kalau kita running set, outputnya adalah seperti ini ya, akan menghasilkan Michael itu adalah indeks first name nya gitu ya. Oke, kita dapatkan itu. Selanjutnya
Nah, karena data-data ini tidak hanya ditampilkan tetapi juga untuk diproses, maka kita sebaiknya disimpan dalam satu model atau sebuah model kelas ya, sebuah model kelas. Jadi kita akan coba nanti data-data ini kita simpan ke dalam sebuah kelas model. Oke. Ini seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini. Ini ada beberapa atribut page, per page, total sama total page. Kita konsen di sini dulu sebelum masuk ke yang atribut data ya. Jadi kita akan buat kelas untuk data-data page, per page, total sama total page. Kita namakan saja di sini adalah kelas, namanya kelas user page gitu ya. Jadi kita buat di sini kelas user page, di mana atributnya tipe data integer nullable. Pertama adalah apa tadi ya, page ya, page, terus apa lagi lupa saya, per page, total page. Saya copy paste saja, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ini adalah per page, ini adalah total, ini adalah total page. Betulkah? Oke, sebenarnya tidak harus sama ya, tapi untuk memudahkan ya kita samakan aja, tidak harus sama atributnya ya. Total page. Setelah itu dalam sebuah kelas tentunya ada namanya konstruktor atau metode konstruktornya, di mana metode konstruktor itu adalah sebuah metode yang namanya sama dengan nama kelasnya ya. Jadi teman-teman silakan baca-baca lagi untuk OOP.dat ya. Di situ diterangkan bagaimana membuat sebuah kelas, membuat sebuah atribut, membuat sebuah metode atau fungsi dan lain sebagainya ya. Begitu juga dibahas tentang konstruktor atau metode konstruktornya ya, dimana nama metodenya sama dengan nama kelasnya. Berarti adalah user page ya, buka kurung, kurawal ini adalah sebut nama parameter, juga sudah dibahas di materi OOP-nya ya. Jadi kita masukkan parameternya adalah diambil dari atributnya this page, terus koma this dot per page, koma this dot total, koma this dot total page. Oke, ini adalah konstruktornya. Setelah itu kita juga buat konstruktor yang lain ya, konstruktor factory untuk mendapatkan atau mengisi si atribut itu dari JSON data JSON yang kita dapatkan ya. Nah, ini udah kita factory. Apa itu factory? Silakan teman-teman juga udah saya tandain juga di sini ya. Factory konstruktor itu bisa dilihat di materi .oop slide nomor 75. Nomor 75 silakan dilihat apa itu factory konstruktornya. Factory, terus user page namanya adalah, contohnya nih bebas saja saya namain from JSON, dari data JSON. Setelah itu dimana ini kembaliannya adalah returnnya sebuah kelas user page tentunya ya, page gitu ya, mana nanti atributnya kita akan isi dari si data JSON-nya, sehingga si konstruktor from JSON ini harus ada parameter, artinya data yang dikirim ke metode ini bentuknya adalah tentunya bentuk mapping ya. Jadi kita buat map, dan tipe data dari si indexnya adalah string, dan value-nya tentunya adalah dynamic ya. Oke, kita namain aja di sini, nama parameternya adalah JSON. Oke, setelah itu kita isi setiap atribut ya, setiap atribut page per page dengan data JSON ini. Maka adalah page kita isi dari JSON index page. Ini harus sama dengan yang di sini. Ini karena ini yang akan kita kirim ya. Oke, harus sama. Kebetulan kita samain ya antara atribut sama si indeksnya. Jadi saya tinggal copy paste saja, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Saya ganti di sini jadi per page, di sini jadi total,
di sini jadi total pages, terus indeksnya pun sama, saya akan copy di sini, ini juga sama, dan ini juga sama. Oke, sudah dapatkan, sehingga kita nanti membuat objek user page-nya dari konstruktor factory ini ya, from JSON, bukan dari sini. Oke, coba kita akan pakai di sini ya. Sekarang kita buat objek dari user page ya, user page ya. Nama variabel atau nama objeknya adalah user page, sama dengan kita ambil dari si konstruktor factory adalah user page dot from JSON, dan parameter yang kita kirim adalah variabel si JSON ini ya, semuanya kita masukkan. Set. Udah. Oke, sudah. Sekarang kita akan outputkan atau kita lihat isi dari atribut-atribut ini ya. Kita print. Oke, supaya ada bedanya saya batasin dulu sini. Terus print. Nanti kita aksesnya adalah user page dot si total contohnya gitu ya. Oke. Kita running sekarang. Nah ya, ini 12 ya. Itu ya. Jadi untuk dapatkan semua data yang di sini ya, cukup diwakili sama objek user page yang telah kita buat ya. Jadi ini kita udah nggak perlu sebenarnya yang ini ya. Langsung ke sini saja begitu ya. Itu adalah untuk dapatkan data-data data page, per page, total, sama total page. Bagaimana dengan yang data ini ya? Nah, karena data ini adalah bentuknya list dan setiap satu item di sini adalah sebuah map, maka kita harus buat dulu kelas model untuk satu item ini ya. Nanti kita satu item ini bisa dipakai untuk item-item yang lain tentunya ya. Kita buat template-nya lah istilahnya ya. Dan kita buat di sini namanya kelasnya kelas user lah ya, kelas user. Kita buat dulu. Nanti kelas user kita akan tambahkan di sini ya. Oke, kita buat di sini kelas user, dimana atributnya adalah ID, email, first name, last name, sama avatar. Oke, ini bentuknya integer, semua adalah string ya. Oke, pertama adalah integer nullable ID, setelah itu adalah string nullable adalah apa tadi, email, terus copy paste, Ctrl C, Ctrl V, oke, kita ganti di sini jadi first name ya, first name, terus di sini ada last name, terus di sini ada avatar. Ya, kita cukup, ini kelebihan. Terus setelah itu kita buat konstruktor sama dengan yang atas adalah user kurung kurawal this ID, this dot email, this dot first name, this dot last name, this dot avatar. Oke. Setelah itu kita buat juga factory konstruktornya ya. Ini this kurang deh. Oke, factory user dot from JSON, sama ini saja, dimana dia punya parameter map, tipenya indeksnya string, dan valuesnya adalah dynamic, dan kita namain dengan JSON. Nah, ini adalah returnnya sebuah kelas user dengan parameter yang diisi adalah ID, diisi dari JSON index ID, setelah itu adalah email titik 2 JSON index email.
koma. Saya copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Ini adalah untuk first name, ini adalah untuk last name, ini adalah untuk avatar. Oke. Terus indexnya sama, terus last name, terus avatar. Oke, sudah. Oke. Kalau mau dirapikan boleh, kalau supaya kelihatannya enak ini juga bisa. Baru ya, lebih enak dilihatnya. Sudah. Kalau sudah, kita buat objek user dan kita masukkan sebagai objek dari sebagai atribut dari user page ya, itu ya. Nah, ini sini kan ada page, per page, total data sama data. Kita bisa menggunakan data seperti ini atau dengan kata yang lain boleh, bebas ya. Nah, karena ini adalah user, saya namain adalah user gitu ya. Atau boleh juga menggunakan data, terserah teman-teman sebetulnya ya. Saya akan samain dengan materi yang telah saya buat aja, adalah atribut users ya. Saya pakai S karena dia sebuah list, dimana tipe datanya adalah sebuah list dari objek si user. Nah, gitu ya. Dan dia nullable. Oke, setelah itu baru kita tambahkan di sini ya, di konstruktornya. This total page, this dot users. Oke. Nah, itu kita isi di sini. Usernya kita isi adalah sebuah list dari kelas user. Nah, di sini from, nah, fromnya from dari mana nih? Belum kita buat ya. Oke. Jadi sebelum kita isi di sini, kita harus kita pisahkan dulu datanya ya, seperti yang tadi, simpan dalam variabel list ya. Jadi var list user itu diambil dari apa? Dari JSON index data kan. Oke, kita convert menjadi sebuah list gitu. Nah, setelah itu karena setiap list ini adalah sebuah map, maka kita harus mapping setiap satu item ini ya. Jadi kita akan gunakan metode map pada objek list ya, dan kita simpan ke dalam variabel, contohnya iterasi list user ya, list user gitu. Ini sama dengan list user dot ya map ini ya, kita ambil satu-satu nih yang map ini satu ya, dan kita simpan setiap satu map ini, yang satu bagian di sini simpan ke variabel, contohnya variabel JSON atau variabel apapun juga ya. Jadi saya masukkan di sini dalam kurung, saya masukkan JSON. JSON ini mewakili satu item ini ya, pasangan antara si index sama si values-nya, pasangannya ya, yang satu bagian ini. Oke. Terus saya akan returnkan ke dalam si usernya ya, return user dari from JSON ya, kita masukkan si JSON-nya. Biasanya JSON yang ini ya, bukan JSON ini, atau kalau takut ketuker ini tambah aja JSON user gitu ya. Nah, ini namanya JSON user juga. Nah, udah deh. Nah, kita dapat variabel si iter list usernya. Nah, ini kita masukkan ke sini from iter user ini. Sudah selesai. Coba kita tes ya. Ini kita udah buat objeknya ini ya. Ini semua objeknya. Sekarang coba kita ambil satu user ya. Contohnya di sini saya ambil user yang nomor 2 deh, si Tobias ya. Nah,
si Tobias. Contoh saya simpan variabel si Tobias ya, itu sama dengan kok di sini maaf, X di program utamanya di sini ya, var Tobias dari user space dot. Nah, sekarang kita kan punya atribut baru user ini ya, user, tapi dia bentuknya list. Jadi kita akses indeks ke berapa nih? Si Tobias itu indeks ke berapa? Indeks kedua ya, indeks kedua nih. Saya kasih di sini indeks 2. Oke. Nah, dapat deh ya si Tobias. Nah, karena dia si Tobias bentuknya map ya, ini map ya. Jadi kita bisa mengakses semua data indeks ini yang telah kita jadikan sebuah atribut di kelas usernya. Jadi kita cukup mengakses si Tobias atribut apa yang kita mau akses. Contohnya adalah first name gitu ya. Print Tobias first name. Ini udah. Mau yang lain contohnya Ctrl C Tobias dot email contohnya. Oke, kita running ya. Ada error di sini, bisa jadi null katanya si usernya. Kita kita kasih tahu aja si usernya itu tidak null. Oke, menggunakan tanda seru. Nah, kalau teman-teman masih bingung, ini adalah di dat dasar ya, ada nullable namanya ya, nullable, bagian nullable. Nah, di sini kita bahas. Oke, kita running. Jadi belum terlambat teman-teman, kalau baru menyesal ternyata saya nggak belajar dasar sama OOP-nya, silahkan dibuka-buka lagi aja materinya ya, karena akan dipakai terus. Nah, di sini hasilnya adalah, lihat, ini ada Tobias dari first name sama Tobias .funke@regress.in. Ini ada dari emailnya. Ini sesuai dengan data dari sini. Oke, begitu. Oke, untuk pengolahan data sudah selesai. Ada yang tanyakan, silahkan.